Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari video dari Arya yang judul Membela Gibran menjadi Wali Kota Solo. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada gorengan baru nih, judulnya Jokowi Membangun Dinasti Politik. Dalam kisah ini digambarkan, menjelang kemundurannya tahun 2024, Jokowi memperkuat tancapan kukunya dalam dunia politik Indonesia. Tuduhannya dia melanggengkan KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Yang dijadikan gorengan adalah fakta bahwa Gibran Rakabuming Raka, sang putra sulung Jokowi, secara resmi diputuskan PDIP menjadi calon wali kota Solo. Lebih jauh lagi, Gibran hampir pasti bakal menjadi calon tunggal. Pemilihan sebenarnya baru akan berlangsung Desember nanti. Tapi hampir semua parpol di DPRD Solo sudah menyatakan mendukung Gibran. Yang belum bilang mendukung tinggal PKS. Selain itu sebenarnya ada juga kandidat yang sedang berusaha maju sebagai calon independen, Bagio Wahyono. Tapi dia belum mendapat minimal 35.000 surat dukungan agar bisa maju lewat jalur perseorangan. Jadi lawan Gibran mungkin sekali kota kosong. Oh ya, supaya cerita makin dramatis, ada pula cerita tentang Ahmad Purnomo. Dia adalah wakil wali kota Solo yang semula dikabarkan didukung Dewan Pimpinan Cabang PDIP Solo untuk menjadi wali kota di sana. Masalahnya, Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak mendukung Purnomo. DPP menunjuk Gibran. Akibatnya Purnomo mundur. Tapi yang bikin drama adalah beberapa hari yang lalu, Purnomo datang ke Jakarta untuk bertemu Presiden. Seusai pertemuan, beredarlah berita bahwa sebagai tanda terima kasih Jokowi pada Purnomo karena bersedia mundur, Jokowi menawari jabatan di pemerintah pusat pada Purnomo. Dan kata berita itu, Purnomo menolak tawaran Jokowi. Ramai jadinya karena seolah-olah Jokowi ingin menyuap Purnomo dengan jabatan. Tapi dengan segera Purnomo membantah berita itu. Menurut dia, itu sih pinter-pinternya wartawan. Jadi wartawan nanya, "Pak, kalau Bapak ditawari jabatan di pemerintah pusat, Bapak terima nggak?" Purnomo menjawab, "Enggak lah, saya mau konsentrasi di Solo aja." Jadilah judul beritanya, Purnomo menolak ditawari jabatan oleh Jokowi. Segenap cerita ini digoreng sebagai penanda adanya rencana besar Jokowi untuk membangun kerajaan. Ntar guys, ini kok nggak nyambung ya? Soalnya berita itu kan menyebutkan seandainya Purnomo ditawari jabatan dia akan nolak, gitu seharusnya. Kalau dikatakan Purnomo menolak tawaran jabatan Jokowi, ini jelas konteks yang berbeda gitu. Berarti apa yang disampaikan oleh Ade Armando nggak sama dengan konteks yang disampaikan di media tadi guys. Itu beda gitu kan, antara dua hal yang berbeda, antara wawancara dengan Purnomo. Kalau seandainya dia ditolak oleh wartawan, ditolak oleh wartawan, kalau dia ditawari jabatan oleh pemerintah, dia menolaknya dengan isi berita media tadi. Maka sebenarnya media tadi harus dikonfirmasi apakah ini karena Purnomo kan tadi mengklarifikasi kalau itu pintar-pintar wartawan gitu. Nah, kita nggak tahu apakah dia jujur di situ atau dia ngeles gitu kan, karena sesungguhnya ya makanya kita harus pertemukan kedua pihak ini antara wartawan dengan Purnomo. Nggak bisa kita hanya melihat dari sisi Purnomo atau sisi wartawan saja gitu guys. Kalau anda jadi ini sama seperti metodologi, kalau bantahan Purnomo adalah berarti kesalahan dari yang dibantah dia, enggak bisa gitu guys. Ada klaim, ada bantahan, harus dipertemukan keduanya. Itu metode yang baik gitu. Karena terus ini konteks berbeda gitu guys. Soalnya kan media menuliskan seandainya Purnomo ditawari jabatan pun dia akan nolak gitu loh ya kan. Nah, dengan Jokowi menawarkan jabatan dia menolak gitu, ini kan konteks berbeda. Kalau konteks yang tadi kan masih seandainya, kalau konteks media kan itu sudah terjadi gitu. Nah, jadi harus dipertemukan kedua pihak untuk menemukan
Jadi siapa sih sebenarnya yang benar gitu? Kok bisa kalau media salah, kok bisa sampai segitu salah memberitakannya? Atau mungkin Purnomo yang apa namanya yang mengeles gitu? Kita kan nggak tahu ini gitu. Karena kita nggak tahu kebenaran sebenarnya gitu guys. Yang tahu tuh hanya Jokowi dan Purnomo, apa yang mereka bicarakan berdua, dan wartawan dan tahu juga adalah wartawan dan Purnomo sendiri gitu, ya kan? Karena wartawan yang menerima informasi dari Purnomo dan Purnomo yang menyampaikannya. Jadi perlu klarifikasi dari kedua belah pihak. Jadi ini harus lagi diklarifikasi kepada wartawannya. Jangan hanya dengar pendapat dari Purnomo karena dia juga bisa ngeles gitu guys. Mungkin wartawan itu punya rekaman pembicaraannya gitu kan. Nah, jadi dia itulah metode yang benar, bukan metode seperti digunakan oleh Ademando hanya membenarkan sisi bantahan dari Purnomo sendiri guys. Politik di Indonesia. Apalagi sebelumnya juga sudah terdengar bahwa menantu Jokowi, Bobi Nasution, akan maju sebagai calon wali kota Medan. Ada narasi bahwa di periode kedua kepemimpinannya ini, Jokowi menjelma menjadi mastermind politik seperti Soeharto di era Orde Baru. Masuk akal? Untuk itu marilah kita objektif. Banyak para pendukung Jokowi mungkin juga merasa tidak nyaman dengan kabar majunya Gibran dan Bobi itu. Masalahnya Jokowi selama ini sudah dikesankan sebagai pemimpin politik yang bersih, berintegritas, dan tidak pernah menuntut anak-anaknya diperlakukan istimewa. Karena itu masyarakat nyaman ketika Gibran dan Kaisang cuma menjadi pengusaha kuliner di level UMKM. Begitu juga masyarakat bersimpati ketika mendengar putri Jokowi, Kahiyang Ayu, tidak lulus CPNS. Image Jokowi memang menjadi seperti bigger than life. Nah, ketika Gibran dan juga Bobi ternyata bakal maju sebagai calon wali kota, gambaran itu barangkali meretak. Menurut saya sih, majunya Gibran itu merupakan sekedar langkah pragmatis. Tapi langkah pragmatis PDIP, bukan Jokowi. PDIP tentu saja ingin agar di mayoritas daerah di mana akan diselenggarakan pilkada serentak nanti, kandidat yang dijagokannya menang. Dan dalam era demokrasi terbuka di mana rakyat memilih langsung pemimpin, popularitas kandidat jadi menentukan. Bukan ideologi, bukan komitmen, bukan loyalitas, tapi popularitas. Memajukan nama Gibran adalah langkah paling strategis. Gibran memiliki apa yang disebut sebagai Jokowi Effect. Ketika masyarakat Solo melihat sosok Gibran, yang diingat bukanlah terutama Gibrannya, tapi bapaknya, keluarganya. Memajukan Gibran adalah seperti menawarkan produk yang pasti laku dijual. Itu yang tidak dimiliki Purnomo yang semula diajukan DPC PDIP. Ntar guys, gini, menurut saya sih sebenarnya DPP itu sebenarnya menghargai aspirasi dari DPC. Itu sih kalau saya gitu kan. Karena DPC lah yang tahu daerah asalnya gitu. DPC lah yang tahu peta daerah asalnya, bukan DPP gitu. Jadi seharusnya DPP itu menghargai dan mengikuti usulan dari DPC cabang gitu. Karena mereka lah yang ada di Solo gitu. Mereka tahu peta Solo gitu kan. Nah, dan satu lagi nih guys. Dulu berapa tahun lampau itu Megawati dan juga Gibran, terutama Gibran tuh tahun 2018 itu pernah mengatakan ya, kasihan rakyat kalau ada politik dinasti gitu. Jadi ini seperti menjilat ludah sendiri gitu kan. Megawati juga waktu itu dia tidak setuju mengenai politik dinasti di daerah gitu kan. Jadi pemimpin itu kan dia mengkritik tuh, kenapa sih calon pengganti pejabat daerah itu ya, kepala daerah itu adalah anaknya gitu. Itu dikira sudah Megawati. Nah sekarang ini terjadi gitu guys. Jadi seakan-akan antara ucapan ya, apakah sudah lupa dengan ucapan berapa tahun lampau gitu kan. Nah ini menurut saya ini seperti menjilat ludah sendiri. Kalau kita bandingkan dengan peribahasa gitu, ya kan, seperti menjilat ludah sendiri yang sudah dimuntahkan berapa tahun lampau gitu. Bahkan Gibran sendiri pun melakukan itu. Gibran sendiri yang melakukannya gitu. Dia yang mengucapkan itu, dia pula yang melanggarnya gitu. Ini saya nggak ngerti apa dia lupa dengan kritiknya berapa tahun lampau itu 2018 itu ya, sehingga dia kok maju gitu kan. Nah
Jadi apa namanya, seharusnya dia konsisten dengan kata-kata dia. Kalau dia mengkritik politik dinasti, jangan dia tidak melakukan itu, gitu guys. Solo. Purnomo mungkin saja loyal terhadap PDIP, tapi kalau dia yang maju sebagai calon wali kota, peluangnya mungkin kalah menjanjikan dibandingkan Gibran. Purnomo sudah berusia 71 tahun, senior. Bahwa Gibran itu produk premium juga terlihat dengan besarnya dukungan parpol-parpol lain. Di Solo, 30 dari 45 kursi DPRD dikuasai PDIP. Sisanya diisi Gerindra, PAN, PKS, dan PSI. Semua parpol di luar PDIP itu selain PKS sudah menyatakan mendukung Gibran. Kalau ceritanya gitu, apakah ini merupakan bukti Jokowi sedang membangun imperium kekuasaan? Begitu juga Bobi Nasution. Yang mengajukan Bobi adalah Golkar. PDIP belum memutuskan. Kenapa Golkar memajukan nama Bobi? Pasti ada banyak faktor. Tapi salah satunya pasti juga Jokowi effect. Namun apakah ini berarti Bobi maju karena instruksi Jokowi? Saya sih meragukan itu. Bahwa Bobi dan tentu saja Gibran minta restu Jokowi ya pastilah dilakukan. Tapi yang ingin saya katakan, menuduh Jokowi sedang membangun imperium kekuasaan politik keluarga di Indonesia sangat berlebihan bila yang digunakan sebagai indikator adalah majunya Gibran dan Bobi. Apakah ini berarti Jokowi mempraktekkan nepotisme? Ini ya, nepotisme itu berarti favoritism. Jokowi nepotis kalau dia menggunakan kekuasaannya untuk membagi-bagi jabatan ke keluarga atau kerabatnya atas dasar kedekatan dan bukan karena kemampuan. Atau menggunakan kekuasaan untuk memfasilitasi keluarga. Ya, dan faktanya menurut saya Bobi dan siapa? Nama saya Bobi juga guys ya. Bobi dan Gibran itu maju nggak punya kapasitas sebagai pemimpin. Gitu. Mereka adalah pengusaha. Apa namanya? Beda dengan mereka nggak punya pengalaman di birokrasi. Jokowi mungkin punya, dia pernah jadi apa? Di Solo pernah menjabat sebagai wali kota Solo. Gibran dengan ini kan belum pernah gitu. Jadi apa namanya? Dan nanti efeknya akan terjadi setelah mereka jadi gitu. Ya kan? Akan terciptalah politik dinasti, ya kan? Di mana mantan presiden nanti punya anak yang dan menantu yang jadi wali kota gitu guys. Kalau ini terjadi gitu. Makanya menurut saya sih bagusnya rakyat cerdas gitu. Jangan sampai mereka ini terjadi ya. Kita gagalkan, kita pilih pemimpin itu yang jangan ada dari sehingga takut nanti tercipta guys. Politik dinasti itu tercipta kalau ini terjadi. Ingat, politik dinasti itu belum tercipta kalau ini belum terjadi. Makanya jangan sampai ini terjadi sehingga kita pilih pemimpin lain. Jangan Bobi, jangan Gibran gitu. Dan saya dengar kabar nanti di Solo juga PKS itu akan membuat calon sendiri gitu. Dan kita pilih calon dari PKS agar tidak terjadi politik dinasti. Nah, perkara apakah Jokowi punya niat untuk tidak untuk membangun politik dinasti, ini yang tahu hanya beliau dan Allah SWT. Ya, kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Ya, kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Saya nggak berani menyimpulkan apa-apa. Apakah beliau ini punya niat untuk itu? Yang tahu niat beliau hanya Allah SWT. Tapi yang pasti, kalau ini terjadi, ya Bobi dan Gibran lolos menjadi wali kota, ini akan menciptakan politik dinasti gitu. Kan? Jadi PDI akan terus berkuasa melalui orang-orangnya seperti Gibran dan Bobi. Makanya harus kita gagalkan ya agar tidak terjadi gini guys. Saya ingat perkataan Profesor Salim Said. Dia mengatakan ya, kenapa ada banyak kecurangan ya di Pilpres kemarin, di mana dia setuju kalau memang PNS dan BUMN itu digerakkan dipergunakan sebagai alat kekuasaan untuk memenangkan penguasa gitu guys. Beliau setuju, Profesor Salim Said, dan makanya beliau menyarankan agar itu terjadi sebaiknya itu presiden itu hanya 1 periode ya. Tapi waktunya dilamakan, mungkin bisa 7 tahun, 8 tahun, dan jelas bukan 2 periode atau lebih, 1 periode saja dengan jangka waktu yang dilamakan, sehingga tidak jadi politik dinasti gitu. Kecil kemungkinan politik dinasti, kecuali nanti tahun berikutnya terpilih orang-orang dia lagi gitu. Minimal ya kita hindari itu. Jadi kok bisa pemimpin itu berganti terus gitu guys, ya kan, berganti terus. Apalagi kita lihat sekarang nih ya, terbukti pemerintahan saat ini tidak membuat negeri ini tambah beres, tapi malah tambah anjlok.
dari segi sisi, dari segi hukum, ekonomi, apalagi keadilan, subsidi gitu kan, kita semuanya mengalami kemunduran gitu guys, termasuk demokrasi juga gitu. Jadi kita pengen berubah dari semua sisi ini ya, ekonomi kita berubah, hukum kita berubah, keadilan kita berubah, subsidi kita berubah, demokrasi kita berubah menuju ke arah lebih baik dengan pemimpin baru nanti kelak. Maka kita harus ganti dinasti ini ya, karena dinasti ini terbukti tidak berhasil memajukan Indonesia, malah sebaliknya menciptakan kemunduran gitu kan, yang sangat kita sayangkan gitu kan. Banyak juga tuh orang-orang yang kemarin mau Jokowi 2 periode itu nyesal sekarang, banyak yang nyesal. Saya banyak dengar beritanya, karena mereka melihat bukannya jadi gini, oke lah, 5 tahun itu mereka mungkin kecewa, mungkin mereka merasa mungkin masih mungkin kedepannya lebih baik. Faktanya enggak. Jadi setahun 2 tahun ini kok makin hancur gitu guys. Makanya mereka banyak kecewa gitu. Makanya jangan kita ulangi kecewaan ini lagi, kita harus maju, jangan mundur seperti sekarang, kita pilih pemimpin baru nanti. Dan jadi ada 2 keuntungan di sini, yaitu untuk mencegah politik dinasti dan untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik dari keadaan buruk yang sekarang yang kita alami nih guys. Ganya memperoleh keistimewaan saat berpolitik atau berbisnis. Kalau Gibran tiba-tiba memperoleh hak untuk menyediakan makan siang untuk seluruh pegawai kementerian, itu nepotisme. Kalau saat berkampanye Bobi Nasution mendapat peralatan sound system milik negara, itu nepotisme. Kalau Kahiyang Ayu tiba-tiba lolos jadi PNS karena cari surat pengantar dari Jokowi, itu nepotisme. Tapi bahwa Gibran maju sebagai wali kota Solo tanpa penantang, ya itu mah bukan nepotisme. Yang memutuskan memajukan nama Gibran itu DPP PDIP. Yang memutuskan Purnomo mundur, ya DPP PDIP. Kalau belum yakin juga, ya kita lihat saja nanti pada saat kampanye. Ada tidak pengistimewaan yang diberikan pada DPP dan Jokowi kan ada hubungan gitu, ya kan? Jokowi adalah kader partai PDIP gitu. Kecuali kalau yang mencalonkan itu seperti di Medan, oke. Yang mencalonkan itu Golkar, nggak ada hubungan dengan Jokowi. Kalau di Solo ada hubungan dengan Jokowi karena partai PDI. Tapi Golkar sekalipun guys, itu merupakan partai pendukung Jokowi gitu. Jadi gini, kalau misalnya Bobi atau Gibran didukung oleh partai oposisi, contoh kayak PKS atau Gerindra, oke. Ini jelas nggak ada sangkut pautnya dengan Jokowi. Bukan partainya Jokowi atau partai pendukung Jokowi. Tapi kalau sekarang nih kan di Solo itu adalah PDI, partai Jokowi. Atau di Medan adalah Golkar, partai pendukung Jokowi. Makanya sisi apa itu terasa kuat, kental, sisi nepotismenya gitu. Ya. Meskipun kita nggak tahu apakah niat Jokowi atau tidak. Yang faktanya, kita ngomong fakta ya. Kita nggak mau ngomong tentang nggak fakta. Ini faktanya adalah yang ini jelas adalah niatan dari DPP pusat PDI dan Golkar di Medan guys. DPP pusat PDI untuk di Solo kasus Gibran, ya soal Gibran, dan di Medan itu dari Golkar. Itu yang pasti. Untuk niatan Jokowi walau bisawab. Tapi ini jelas ini bukan ada keterkaitan antara Jokowi dan Golkar dan Jokowi dan PDIP gitu guys. Di situ logikanya di situ. Ya, jadi nggak mesti langsung langsung merujuk ke orangnya. Contoh misalnya, saya adalah kader dan merupakan anak emas dari partai PKS misalnya. Saya jadi presiden diusung PKS dan juga partai-partai lain. Lalu anak saya, teman-teman saya maju gitu. Yang ngusung tuh partai saya sendiri atau yang partai yang mendukung saya gitu. Nah, itu kan ada kemungkinan kalau bisa saya tuh ada keterkaitan dengan itu, dan pasti ada keterkaitan karena saya memang satu partai dan merupakan satu partai, dan saya ini dan saat juga ada hubungan dengan partai pendukung gitu loh guys, logikanya seperti itu gitu. Makanya nggak salah kalau orang menyimpulkan karena situ. Tapi yang pasti ya, apakah dia Jokowi atau tidak, itu sekali jawabannya adalah walau bisawab. Gibran atau Bobi. Jadi jangan hakimi dulu, kita lihat saja dulu. Tapi di sisi lain, soal dinasti politik itu tentu saja bukan sesuatu yang dengan sendirinya buruk. Megawati dan Puan Maharani adalah contoh dinasti politik.
SBY dan AHY adalah contoh dinasti politik. Di Amerika Serikat, kita mengenal keluarga Kennedy. Juga ada keluarga Bush. 3 periode kepresidenan di AS. Yang ditakutkan adalah dinasti itu adalah nanti cengkeraman kekuasaan begitu kuat. Karena kalau orang terlalu lama berkuasa, dia akan lupa dengan nilai-nilai gitu. Dia akan menjadi mabuk, terlena oleh kekuasaan gitu. Dia akan seperti gak ada lagi takutnya dengan rakyat gitu guys. Dia akan menjadi, Anda tahu kenapa raja itu begitu berkuasa? Karena dia begitu lama berkuasa sehingga dia tuh sudah menjadi kepekaannya hilang gitu guys. Ya, orang terlalu lama berkuasa itu akan memabukkan kekuasaan. Itu yang kita hindari. Ya, karena orang semakin lama berkuasa itu akan mengalami kemunduran dalam itu disampaikan oleh Profesor Salim Said. Ya, seorang profesor di ILC, orang tuh nggak boleh lama berkuasa. Maka kita tentang sistem kerajaan, gitu kan? Karena namanya raja itu ya, dia kan mau semuanya. Semakin dia lama berkuasa, dia akan semakin lapar haus akan kekuasaan, akan akan menjadi semakin buruk ke belakangnya gitu guys. Dia akan menjadi susah diturunkan gitu, karena dia terlalu lama berkuasa. Orang yang terlalu lama duduk di kursi empuk gitu kan, dia akan susah diturunkan gitu. Makanya sebaiknya kita hindari dinasti politik, apalagi kalau rekam jejak sebelumnya sudah tidak bagus gitu kan. Dimana sebelumnya itu banyak janji yang sekarang ini enggak ditepati atau belum ditepati. Ya, banyak sekali janji yang belum ditepati. Mengenai penggusuran, nggak akan menggusur, rupanya menggusur. Nggak akan mencabut subsidi, rupanya mencabut. Apalagi, nggak akan impor, ternyata impor. Nggak akan menangkap jabatan, terangkap jabatan gitu guys. Ekonomi akan melakukan 9%, faktanya tidak gitu. Banyak janji yang tidak ditepati gitu, atau belum ditepati. Nah, itu rekam jejak yang buruk gitu. Nah, dan saya tahu itu mungkin bukan beliau yang salah juga gitu. Tapi tentu beliau itu kan dikelilingi oleh orang-orang, ya, oleh orang-orang lah ibaratnya kan, manusia. Nah, itu yang jadi kita butuh sosok pemimpin itu yang tegas gitu. Pemimpin itu yang nggak bisa yang punya kecerdasan sehingga dia tidak bisa dipengaruhi orang, ya, sehingga dia punya pandangan yang brilian gitu. Sehingga dia tahu apa sebenarnya jadi lapangan. Dia bisa memutuskan dan hasilnya akan terlihat dengan arah pembangunan, dengan ekonomi kita yang makin bagus, ya, bukan yang sekarang yang makin buruk ya, dengan yang lain semuanya, demokrasi, hukum, keadilan, kemakmuran, ya, semuanya akan grafik naik bukan turun sekarang ya. Itu membuktikan kalau beliau kalau nanti kita akan dapat pemimpin yang tegas seperti itu, yang pintar, cerdas, sehingga nggak bisa dipengaruhi orang karena dia punya kecerdasan, sehingga dia menentukan gitu, bukan ikut-ikut kata orang lain, bukan ikut-ikut kata orang sekelilingnya, sehingga dia bisa, jadi apa yang diucapkan itu dengan kenyataan. Kalau menurut dia memang sulit, ekonomi kita sulit, ya dia akan katakan sulit, ya kan. Dia tidak akan membuai kita dengan kata-kata tidak akan cabut subsidi, tidak akan impor, tidak akan angkat jabatan, ekonomi kita akan melakukan 9%. Itu kan bukti ketidaktahuan beliau tentang lapangan gitu. Karena semua yang dikatakan tidak pernah terbukti. Makanya kita butuh pemimpin yang cerdas, yang tegas, yang realistis ya. Jadi dia tuh punya planning dan dia bisa mengerjakannya, dan dia punya hitung-hitungan. Kalau dia memang melihat ini tidak realistis, dia akan tidak katakan ini agak susah, tapi akan kita perjuangkan. Enggak kasih janji muluk-muluk dengan mengatakan tidak akan cabut subsidi, tidak ekonomi akan melakukan 9%, apalagi itu. Dan sebagai mana janji lainnya gitu. Dia tidak akan gampang berjanji. Itu pemimpin yang punya integritas. Pemimpin yang punya integritas adalah mengucapkan janji yang hanya dirasa bisa dipenuhinya. Untuk janji yang tidak bisa dipenuhinya, dia akan mengatakan dia akan berusaha tanpa menetapkan berapa atau membuat kita dengan angan-angan kosong belaka guys. Dipimpin oleh George Bush dan George Bush Jr. Jadi ya biasa-biasa saja. Ada contoh dinasti politik yang melahirkan politisi buruk, ada yang baik. Tidak ada yang salah bagi seorang anak politisi untuk kemudian juga maju sebagai politisi generasi berikutnya. Dalam kasus Gibran, wajar-wajar saja kalau PDIP mengajukan namanya sebagai calon wali kota. Ingat guys ya, yang kejelas ini adalah popularitas, bukan kualitas. Popularitas itu beda dengan kualitas. Ya. Anda lihat banyak artis yang maju sebagai calon pejabat. Nah,
Itu kenapa? Karena popularitas. Apakah mereka punya kualitas? Belum tentu. Gitu guys. Kualitas pemimpin itu bukan ditentukan dari popularitasnya, bukan. Kalau semua calon pemimpin itu ditentukan dari popularitasnya, maka seharusnya PDPU jadi pemimpin. Siapa lagi? Siapa lagi tuh? Aduh, YouTuber kita yang terkenal banyak itu kan? Itu seharusnya jadi pemimpin, tapi tidak. Pemimpin bukan ditentukan di popularitasnya, tapi kualitasnya dalam memimpin. Bisa jadi orang yang nggak terkenal di luar sana itu punya kualitas kemampuan untuk dipimpin, tapi kalah karena popularitas. Jadi guys, jelas partai seperti PDI dan Golkar, ya partai-partai penguasa sekarang ini hanya melihat popularitas tanpa melihat kualitas gitu guys. Ya, jadi mereka mencari menang dulu. Perkara nanti apakah mereka bisa memimpin Solo atau Medan itu urusan belakangan. Yang penting terpilih dulu. Nah, ini metode yang salah. Menurut saya adalah kalau memang Anda yakin dengan kualitas seseorang, meskipun dia populer atau tidak, Anda tetap mencalonkannya gitu guys. Kalau saya gitu, saya tidak melihat popularitas. Kalau saya yakin nih orang punya integritas, ya meskipun dia tidak populer, saya akan tetap ajukan dia. Perkara dia menang apa tidak, itu bukan tanggung jawab saya lagi. Penting saya sudah memberikan yang terbaik, saya sudah menjodohkan calon yang terbaik pada masyarakat, ya kan? Inilah calon menurut saya yang punya integritas, kualitas terbaik, meskipun dia tidak populer gitu. Nah, tugas saya kalau dia tidak populer adalah untuk mempopulerkannya gitu. Saya akan berusaha untuk memperkenalkannya. Saya akan berusaha memperkenalkan orang-orang baik gitu guys. Bukan mengambil yang sudah populer gitu. Nah, saya anda bedakan ya. Mengambil yang sudah populer dengan mempopulerkan orang-orang baik gitu guys. Nah, jadi intinya adalah kita mencari pemimpin yang berkualitas, bukan yang populer. Kalau sempat ada pemimpin yang populer tapi nggak punya kualitas, akan menghancurkan ya, karena efek pemimpin itu kan adalah untuk bekerja untuk rakyat. Bagaimana bisa mereka bekerja kalau nggak punya kualitas itu guys? Tingkat popularitasnya, kedikenalannya tinggi karena popularitas sang ayah. Dan dalam tradisi demokrasi terbuka, popularitas memang Ya, jadi contohnya popularitas Jokowi, apakah itu membuktikan dia punya kualitas? Tidak. Hasilnya lihat di lapangan. Bagaimana kita mengalami kemunduran di semua sisi ya, hukum, masalah HAM juga, masalah ekonomi, keadilan, subsidi, ya, impor, investasi. Kita mengalami kemunduran semuanya guys. Ya, investasi yang saya maksud adalah kita dikuasai asing gitu. Kita nggak berdaulat di negeri sendiri, produk kita tuh banyak dikuasai asing. Nah, kerja juga dikuasai asing, bahkan bahan baku juga iya, model dari asing itu. Jadi ini suatu kemunduran guys. Dan itu akibat dari popularitas, bukan kualitas. menentukan. Ada yang terkenal karena dia adalah selebritis, ada yang terkenal karena gayanya, ada yang dikenal karena kinerjanya, tapi ada juga yang terkenal karena keluarganya. Karena itu yang bisa dilakukan adalah terus menjaga para pimpinan pemerintahan untuk terus mengabdi pada rakyat, terlepas dari proses pemilihannya. Kalau saya ditanya, apakah saya optimis? Proses pemilihan itu penting yang saya sampaikan tadi gitu. Kita harus memilih pemimpin yang kualitas gitu. Gak bisa asal comot pemimpin. Oh itu dia populer gitu kan, dia pemimpin. Kalau gitu PDOP akan jadi pemimpin. Kalau melihat popularitas, saya sampaikan tadi. Kalau gitu siapa YouTuber kita yang kenal? Jadi Kubuzar akan jadi pemimpin. Kalau dia cuma kata kenalan. Tapi apakah mereka punya kualitas? Belum tentu gitu. Kan? Jadi guys, semua itu tergantung proses pemilihannya. Kalau proses pemilihannya benar, ya, yang dicalonkan adalah pemimpin terbaik, bukan berdasarkan yang berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan dari popularitas, maka akan nanti pemimpin yang jadi itu kan pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin yang popularitas gitu. Jadi ini judulnya adalah kualitas lawan popularitas. Nah, dari proses pemilihan yang benar ini akan menghasilkan pemimpin yang benar, bukan pemimpin yang berdasarkan popularitas tapi kualitas. Nah, setelah pemimpin yang kita dapatkan itu berkualitas, baru kita awasi gitu. Jadi kita mengawasinya enak gitu, karena kita tahu dia punya kualitas gitu kan. Jadi kita nggak perlu repot ngawasinya. Beda kalau cuman popularitas, dia banyak nggak tahu tentang pemerintahan, sehingga kita repot mengawasinya guys. Jadi orang yang nggak tahu dikasih kerjaan ya yang di bidang dia nggak tahu, kan? Yang karena dia nggak punya kualitas, hanya popularitas, kita sebagai rakyat akan rugi. Kita akan capek mengawasinya, kita akan capek mengkritiknya, karena dia nggak punya kualitas guys, hanya punya popularitas. Gibran akan menjadi pemimpin yang baik? Jawaban saya tidak pesimistis. Pemimpin itu bukan hanya baik, tapi juga harus cerdas. Dia harus punya integritas, dia punya ketegasan. Ya, saya kasih contoh misalnya, saya termasuk orang baik gitu,
Tapi ada beberapa kasus saya nih, kebaikan saya itu dimanfaatkan orang, gitu kan. Contoh misalnya apa ya? Ya contoh di tempat kerja misalnya, apa? Atau di rumah atau dimanapun itu, saya suka dikerjain orang gitu. Bukan misal contoh masa pekerjaan. Misal kami dikasih kerjaan gitu kan berdua gitu. Tapi karena saya terlalu baik, saya mengerjakan pekerjaan dia. Dan dia memanfaatkan saya sehingga dia santai itu, dia menunggu sampai saya kerjakan semuanya. Dan saya pun karena saya saking ya kalau anggap itu baik itu, saya nggak bisa baik, tapi menurut saya itu suatu kebaikan ya, bagi saya itu baik gitu. Saya kerjakan kerja dia gitu, lalu tiba-tiba bos marah gitu, kamu kenapa kamu kerjakan kerjaan dia gitu. Terus saya katakan gini, iya pak, tapi ya apa salahnya pak saya kerjakan kerjaan dia. Maksud saya adalah em, daripada menunggu nanti gitu kan, karena kan kita tahu di semua orang kerja tuh nggak semuanya langsung bekerja sampai tuntas. Mereka ada waktu mau ngasuh sebentar, ngelupok sebentar dan semacamnya. Tapi saya nggak suka itu, dan saya sukanya bekerja sampai tuntas baru saya istirahat. Kalau orang kan ada yang bisa dulu kayak gitu kan, ngasuhnya terlalu lama gitu guys, ngelupoknya terlalu lama, istirahat terlalu lama. Saya nggak sukanya itu, saya lebih baik istirahat di akhir. Maka daripada saya bengong-bengong ya, saya atau istirahat, saya kerjakan kerjaan dia sampai tuntas sehingga dia dan teman saya memanfaatkan saya atas hal itu. Nah, di kebaikan saya dimanfaatkan orang. Nah, itu yang terjadi pada pemimpin. Kalau dia baik tapi dia nggak punya ketegasan atau nggak punya, kayak saya kan termasuk itu, nggak punya ketegasan. Maksudnya tuh saya tidak melakukan porsinya karena saya mengerjakan semuanya gitu. Nah, di mata pemimpin saya salah. Jadi saya heran, kenapa Bapak salahkan saya? Soalnya kan itu salah teman saya. Karena dia tidak mengerjakan tugas dia. Ya kata pemimpin, kata bos saya, karena kamu kerjakan kerja dia gitu. Kamu kenapa nggak? Jadi saya di situ waktu saya bingung guys. Ya kan? Saya merasa saya melakukan kebaikan, tapi malah saya disalahkan gitu. Nah, ini teman saya tuh tidak disalahkan gitu guys. Jadi kesalahan teman saya ditimpakan saya. Nah, jadi intinya adalah nggak cukup hanya orang baik, tapi juga orang yang punya integritas, sehingga dia tidak menutupi kesalahan orang lain atau mengerjakan yang bukan bagian dia gitu guys. Dan dia tuh kan tugas memimpin itu kan mengawasi. Bayangkan kalau saya nanti dipimpin, saya bakal mengerjakan kerjaan bawaan gitu. Bawaan saya kerjanya apa gitu. Kan tugas saya sebenarnya mengawasi mereka gitu. Jadi intinya adalah pemimpin itu nggak cukup hanya baik, tapi harus punya integritas, punya ketegasan, punya kuku gitu kan, sehingga apa disampaikannya dilakukan orang. Jangan seperti misalnya dia nyuruh ini, kayak sekarang di banyak ya kan, Pak Jokowi marah-marah pada menterinya kan, itu berarti kan pesannya nggak sampai gitu. Dan dia sudah boros reshuffle lagi, kan dia kemarin sudah reshuffle. Itu artinya gini, berarti kenapa dia bisa reshuffle? Karena dia menteri yang diutusnya tuh, yang dipilih itu tidak mengikuti kata-kata dia gitu, maka dia marah kan. Berarti dia pesannya nggak sampai guys. Nah, bisa jadi dia kurang wibawa gitu kan, atau dia kurang tegas gitu. Jadi intinya adalah kalau memang dia ada wibawa dan tegas, makanya menteri nggak mungkin melakukan hal yang tidak tentunya menteri akan melakukan hal yang disuruh dia gitu, nggak sampai jadi dia marah-marah. Kalau dia memang orang-orang sekitarnya itu loyal sama dia gitu, faktanya dia sampai marah-marah. Itu membuktikan ya seperti saya katakan tadi, mungkin beliau terlalu baik memang. Ada banyak menyatakan orang beliau baik, tapi itu guys, kebaikan baiknya nggak cukup. Diperlukan juga sifat-sifat lain. Pemimpin itu bukan hanya baik loh. Kalau pemimpin itu baik ya, maka saya katakan siapa misalnya. Ya siapapun bisa dipimpin asal dia baik. Tidak. Ada bayangkan ada orang baik di pemimpin itu kalau dia dikuasai singa-singa lapar, ya kan? Kita butuh pemimpin yang berani, bukannya baik. Baik berani. Ya. Karena dengan baik dia bisa dia punya kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Dengan keberanian dia punya lebih lagi peluang untuk merealisasikan kebaikannya. Jadi baik itu masalah niat kebaikan, keberanian itu masalah merealisasikan kebaikan itu. Ingat maksud saya ya. Kenapa perlukan pemimpin yang bukan hanya baik tapi juga berani? Karena kalau baik saja kebaikannya itu tidak akan menyebar. Tapi kalau dia punya keberanian, itulah alat dia untuk menyebarkan kebaikan. Keberaniannya itu. Contoh ke saya punya kebaikan saya merasa dalam hal dakwah. Kalau saya nggak berani menyampaikan dakwah ini, maka dakwah saya nggak akan sampai gitu, ya kan? Kalau dakwah itu saya pendam.
gitu. Tapi dengan saya punya keberanian untuk membuat konten, untuk menyampaikan pada orang, itulah makanya dakwah kebaikan itu disampaikan, guys. Nah, itu maksudnya pemimpin itu harus bukan cuma baik, tapi juga harus berani. Gibran selama ini dikenal sebagai sosok yang baik, cerdas, berakal sehat, pengusaha yang baik, santun, dan datang dari keluarga yang baik-baik, memiliki ayah yang berintegritas, dan mudah-mudahan mewariskan nilai-nilai tersebut pada putranya. Ya, tapi kok kemarin kalau memang itu nilai-nilai baik, kenapa Ahok didukung oleh Armando gitu? Pan Ahok kan beda dengan Gibran, beda dengan Jokowi, ya kan? Dia tidak punya sopan santun, ya kan? Dan lain sebagainya gitu. Jadi ini di sini ada bentuk kontradiksi gitu. Jadi apa ya? Armando ini nggak punya nilai sebenarnya, guys. Itu sama yang katakan, di satu sisi dia memuji Gibran karena punya yang tadi itu, tapi di sisi lain dia dengan dia punya pilihan baik pada Gibran, sebenarnya kan yang bukan punya Gibran sebenarnya itu gak baik bagi dia nilainya. Nah, itu terdapat pada Ahok, itu tidak santun gitu. Kenapa itu tidak pernah dikritik dia gitu, tapi dia mendukung penuh gitu. Di sini jelas ada sisi ketidakobjektifan dari seorang Armando. Gibran dikenal tidak punya masalah dengan obat bius, tidak hedonis, tidak licik, tidak curang, tidak emosional, tidak memanfaatkan posisi orang tua. Tadi ya, tidak emosional ya, tidak emosional. Ahok dan Jokowi itu juga emosional. Dia pernah beberapa kali marah-marah gitu kan, dan mengatakan lawan gitu. Ahok berapa kali kita ketahui marah-marah, bahkan sampai mengatakan seorang ibu ini maling gitu kan, kata-kata yang gak pantas diucapkan dia kepada orang lebih tua, bagi seorang ibu gitu. Nah, jadi itu termin mengenai tadi yang marah-marah tadi, guys, emosi tadi ya. Tidak berselingkuh, tidak playboy. Ya karena itu kita harapkan saja dia akan menjadi pemimpin yang... Kalau Gibran tidak memanfaatkan posisi orang tua, ini jelas bukan 100% benar. Karena faktanya kenapa Gibran maju ke wali kota Solo? Karena PDIP melihat pada sosok keluarganya. Berarti kan ini memanfaatkan secara langsung. Ya, beda dengan memang beda dengan memanfaatkan, misalnya kalau dia tuh dia kan memakai nama Jokowi sebagai ayahnya, ya kan? Sama juga yang lain seperti Puan apapun AHY, mereka memakai nama orang tuanya, dan itu ada sangkut paut dengan keluarganya gitu, ya kan? Jadi ini salah kalau dikatakan tidak memakai nama orang dikatanya tidak, ibaratnya tidak memakai orang tuanya. Mereka ada hubungan dengan orang tuanya, dan karena itulah mereka dipilih, karena mereka ya punya hubungan dengan keluarganya, guys. Tapi perkara apakah dia ini memang diusung atau dia ini nepotisme, itu yang kita katakan hanya Allah yang tahu. Baik di Solo, dan siapa tahu suatu kali dia menjadi pemimpin Indonesia. Kita jaga terus saja para pemimpin kita dengan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat. Ya, dia jaga dengan akal sehat dengan cara bukan mengawasi pemimpin yang sudah jadi, tapi mengawasi mulai dari proses pemilihannya. Kita cermati, ya, jangan sampai pemimpin yang nggak punya kebaikan dan dan keberanian yang maju. Karena kalau dia baik, dia dan tidak punya keberanian, dia akan dimakan oleh singa-singa lapar yang ada di sekelilingnya, yang haus akan kekuasaan dan korupsi dan harta dan sebagainya macamnya. Untuk dia bukan hanya baik, tapi juga kuat dan berani, guys. Jadi kita boleh itu bukan dari sejak dia terpilih, tapi sejak proses pemilihannya harus milih pemimpin yang benar, bukan berdasarkan popularitas, tapi berdasarkan dari kualitas. Oke, guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.